yang di dalam ada yang membaca parita. Nah, jadi banyak tradisi-tradisi Buddha di Tanjung Pinang ini. Nah, sekarang kita akan membahas lebih dalam lagi bersama Bante tentang apa itu agama dan budaya. Agama adalah tuntunan kehidupan bagi seseorang. Maka dari itu, bila seseorang telah memiliki paham pengertian yang baik akan proses bermasyarakat dengan belajar nilai-nilai luhur keagamaan, maka akan mendatangkan cara hidup yang baik, cara hidup yang luhur di tengah-tengah masyarakat. Maka dari itu, agama dan budaya tidak bisa dipisahkan. Oleh karenanya, bagaimana khususnya umat Buddha memahami berbagai budaya yang berkembang di tengah-tengah kehidupan ini. Seperti apa yang tertera di dalam prasasti Pilar Asoka. Barang siapa menghormati dan menghargai atas dasar tertentu keyakinan, budaya, agama orang lain, dia artinya telah menjaga kelangsungan dan keunggulan agamanya. Tetapi barang siapa tidak menghargai atau merendahkan agama ajaran orang lain, maka dia telah mengubur agamanya sendiri. Inilah salah satu prinsip yang sangat baik. Karena apa? Kehidupan ini tidak lain didasari saling hormat menghormati, harga menghargai di tengah-tengah masyarakat ini. Karena pada dasarnya setiap orang bergantungan satu dengan yang lain. Untuk itu memahami berbagai simbol-simbol budaya dalam agama Buddha adalah hal-hal yang hendaknya dijaga. Karena bila sesuatu itu bertujuan untuk nilai-nilai luhur, untuk hal-hal baik, itu akan membawa kebaikan. Begitu pula hal-hal yang kita lihat baik, simbol-simbol yang bagus, tetapi tidak dimaknai dengan baik, dilakukan dengan sembrono, dengan salah, maka itu akan menimbulkan kehancuran. Dari kecil saya selalu melihat orang tua saya sendiri itu selalu sembahyang leluhur di hari-hari tertentu. Sebenarnya saya sudah berkali-kali sih mempertanyakan masalah ini. Ma, Pa, itu sembahyang apa? Tujuannya buat apa? Tetapi mama saya cuma menjawab dengan singkat, itu mah adat, tradisi, budaya. Kamu mah anak kecil, gak perlu, ya ikutin aja deh. Terus pertanyaan ini selalu aku pertanyakan berkali-kali, tetapi tidak juga menemukan jawaban. Saya mulai mempelajari agama Buddha. Disitulah saya menemukan kebenaran dan menemukan jawaban. Kita sembahyang kepada leluhur karena kita menghormati, menghargai leluhur kita. Kita mengenang jasa-jasa mereka. Bukan dengan semata-mata kita meminta-minta supaya kita diberikan rezeki, kesehatan, jodoh, dan lain sebagainya. Ternyata agama Buddha, agama sendiri, dan adat-adat budaya itu tidak bertentangan dan sejalan. Sebagai umat yang baik, saya juga mengharapkan pada semua teman-teman ataupun umat beragama yaitu bisa hidup lebih rukun walaupun tidak dalam satu agama yaitu agama Buddha, tapi sebagai kita umat yang hidup di dunia ini tetap mempunyai suatu kewajiban yaitu hidup beragama.
Baik para pemirsa TVRI yang berbahagia, kalau tadi kita sudah mendengarkan testimoni dari umat, sekarang kita akan membahas lebih dalam lagi, yaitu tentang agama dan budaya. Di samping diri saya sudah berada Yang Mulia Bante Damiko sebagai Ketua Biku Pembina di daerah Jawa Barat, Bante ya. Sekarang berada di Wihara Gunawijaya Tanjung Pinang, dan juga di samping saya juga ada Romo Suni sebagai Ketua Magabudi di Tanjung Pinang. Beliau adalah umat dari Tanjung Pinang asli. Baik, pada kesempatan ini kita akan membahas agama dan budaya. Sekarang langsung saja kepada Bante, silakan. Apa itu Bante agama dan budaya itu? Silakan Bante. Baik, para pemirsa, kita harus bisa mencermati agama dan budaya. Kalau kita lihat, agama adalah ajaran-ajaran yang memiliki sumber yang berdasarkan pada kitab suci, yang mana kita bisa mengetahui setiap agama memiliki kitab suci masing-masing yang bersumber pada apa yang diajarkan dalam agama tersebut. Budaya itu lebih bersifat tradisi, yang mana kadang-kadang kita bisa melihat budaya tersebut berdasarkan turun-temurun. Tidak tertulis secara jelas, yang mana itu adalah satu hal yang diwarisi dari atas ke bawah, dari bapak ke anak, dari kakek ke cucu, dan seterusnya. Inilah yang harus kita bisa cermati dalam keseharian. Sekarang ada Romo Suni yang asli dari Tanjung Pinang ini. Mungkin dari Romo Suni, apa itu agama dan budaya mungkin berbeda di Tanjung Pinang ini dengan di daerah yang lain, Romo? Baik, pemirsa TVRI yang berbahagia, seperti apa yang dikatakan Bante tadi, bahwa agama itu jelas ada sumbernya, ada kitab sucinya, sedangkan tradisi itu ada turun-temurun. Terlebih di kota Tanjung Pinang ini, nuansa tradisi ini sangat ketat, khususnya umat Buddha di kalangan etnis Tionghoa. Sebelum kami mengenal agama Buddha, kita juga banyak mempraktekkan tradisi-tradisi dari turun-temurun, dari hingga nenek moyang sampai ke generasi kami. Bahkan sekarang anak-anak kecil pun mengikuti tradisi. Tetapi setelah kami mengenal agama Buddha di sekolah minggu, di wihara, ternyata keberadaan agama Buddha itu tidak menolak. Bahkan hampir semua tradisi yang bisa hampir semua tradisi itu bisa bersenyalir dengan agama Buddha. Jadi dengan kata lain, bahwa agama Buddha bisa menerima semua tradisi, asalkan tradisi ini mengajak kepada kita ke lebih membaik, mengajak kita berperilaku baik. Demikian yang ada di tradisi di kota Tanjung Pinang, khususnya di etnis Tionghoa. Berarti lebih baik tradisi yang baik itu memang perlu ditekankan sekali, ya. Iya. Kalau misalnya Bante, misalnya tradisi yang menyimpang atau yang membuat efeknya yang tidak baik itu bagaimana Bante menurut Bante? Ya tentunya bila mana ada sebuah tradisi yang merugikan dalam hal ini, pasti tradisi tersebut oleh masyarakat tidak akan dilakukan lagi. Tentunya masyarakat saat ini sudah cerdas, dia akan memilih mana budaya yang bisa dikembangkan, yang memberi manfaat baik secara kesejahteraan materi maupun secara peningkatan moralitas mereka. Iya, kalau contoh-contohnya bisa disampaikan Bante. Contoh-contoh tradisi yang benar-benar agama Buddha seperti itu. Ya, dalam budaya Buddhis, dalam tradisi agama Buddha, kita diajar
diajarkan untuk berpegang pada 5 sila. 5 sila. Ada aturan moral yang harus ditaati terutama oleh masyarakat Buddhis, yaitu menghindari pembunuhan, menghindari pengambilan barang yang tidak diberikan, menghindari perbuatan yang tidak susila, menghindari ucapan yang tidak benar, dan menghindari makan atau minuman yang memabukkan. Dalam menjalankan tradisi, bila mana terjadi salah satu saja pelanggaran sila ini terjadi, tentu secara agama Buddha kurang sesuai tradisi tersebut. Yang lebih baik tadi Bante mengatakan 5 sila, Bante ya. Kalau misalnya 5 sila ini kan kebanyakan di pandangan masyarakat, Bante, menjalankan 5 sila ini kan sangat sulit sekali, Bante. Kalau misalnya yang 2 menjalankan sila 2, yang satunya 2 nggak menjalankan, seperti itu, ada nggak efeknya atau harus berkaitan seperti itu, Bante? Ya, hidup saling bergantungan. Dalam hal menjalankan sila, itu adalah sebagai latihan. Bila mana saat ini kita melakukan pelanggaran, hendaknya pelanggaran itu kita perbaiki. Dalam arti kata, jangan mengulang kembali. Iya. Apa yang sudah dilanggar tersebut untuk diperbaiki dan terus diperbaiki, sehingga nanti pasti akan mendatangkan manfaat yang lebih besar. Iya. Kalau ya terima kasih, Bante. Kalau dari Romo Suni, maksudnya tradisi yang di Tanjung Pinang, khususnya di wihara ini, Tanjung Pinang ini, yang sudah dilakukan oleh umat di sini seperti apa, Romo? Silakan. Ya, mungkin yang khususnya bagi etnis Tionghoa, tradisi yang sering dilakukan yaitu mungkin kita selalu ada persembahyangan dengan korban, dengan membakar kertas, dengan cara-cara lain, seperti menghidupkan menyalakan lilin yang besar, dupa yang besar. Sedangkan dalam ajaran agama Buddha kita bisa mengakomodir itu semua, asalkan kita bisa mengartikan apa yang kita lakukan itu. Contohnya kita melakukan persembahyangan, bahwa kita sembayangan sesaji pada yang kita lakukan itu seharusnya kita mengarah ke pelimpahan jasa kepada nenek moyang kita. Lalu sebagai umat Buddha kan kita juga harus lebih cermat, bahwa kita dalam melatih seperti apa yang dikatakan Bante, kita melatih sila Buddhis ini. Sila pertama, kita berusaha bertekad menghindari pembunuhan. Tentu kita tidak bisa menyesuaikan. Banyak orang menganggap bahwa sila pertama itu sulit dilakukan, padahal gampang sekali. Dalam kehidupan kita sehari-hari, asal kita bisa menjaga kebersihan saja, ya, setiap makanan yang kita makan, pembuangan sampah kita bisa ditata dengan baik, tentu akan menghindari semut, menghindari lalat yang berdatangan. Nah, sehingga ini juga kita bisa suatu penghindaran dalam pembunuhan. Ya, misalnya kita makan minuman yang bermanisan, tidak dicuci, lalu semut berdatangan, baru kita sembur baygon. Nah, itu suatu tindakan umat Buddha yang agak ceroboh. Nah, dalam pikiran umat Buddha kan kita jaga kebersihan, itu sudah bersatu usaha untuk melakukan sila yang dimaksud oleh Bante tadi. Iya, jadi intinya baik sekali, Romo ya. Tadi kalau sebagai umat Buddha yang baik, sebagai untuk beragama, memang kita harus menjalankan 5 sila itu tadi, Bante ya. Ya baik, pemirsa TVRI yang berbahagia, jadi intinya adalah agama dan budaya ini kalau memang positif dan membawa manfaat, itu memang perlu kita kembangkan. Cukup sekian, sebentar lagi kita akan mendengarkan testimoni dari Bante. Sekian, Namo Buddhaya. Saya Biku Buddhakamu. Menurut saya, agama dan budaya merupakan hubungan yang saling terkait satu sama lain. Agama tanpa budaya, agama tidak bisa berkembang dengan baik. Demikian pula, budaya tanpa dibarengi, dilandasi dengan agama, budaya itu bisa mengarah kepada hal-hal yang sangat buruk. Sebagai contoh, kalau boleh saya umpamakan, seperti kita makan. Kalau kita makan membutuhkan lauk, makanan pokok kita apa?
Sebagai orang Indonesia, makanan pokok kita nasi. Tetapi umumnya kita, kalau sudah menemukan lauk yang sesuai dengan harapan kita, melupakan nasinya. Nasi diumpamakan sebagai agama atau inti pokok ajaran agama itu sendiri. Sedangkan lauknya sebagai budaya. Jadi satu sama lain saling keterkaitan. Jika budaya itu dilandasi dengan kemoralan yang baik, pengertian yang baik, maka seseorang yang beragama dan bisa juga mempraktekkan budaya dengan baik. Saya Biku Tedanando. Menurut saya agama dan budaya hubungannya adalah sangat erat. Karena sebelum ada agama sesungguhnya kita mengenal seni dulu. Karena seni itu berlandaskan dengan budaya. Budaya puja misalnya. Misalnya puja kepada siapa? Kepada dewa atau kepada yang lainnya. Itu adalah akar dari munculnya agama. Jadi di mana ada budaya pasti agama sangat berperan. Sehingga agama tidak mungkin meninggalkan budaya sebelumnya. Oleh karena itu, ya, di mana-mana tradisi atau budaya itu sangat erat dan dalam melatar belakangi agama. Misalnya agama yang berasal dari India, ya. Juga yang berasal dari Cina misalnya, daratan Cina dan lain sebagainya. Semuanya itu sinkronisasi dengan yang dikatakan dengan budaya. Agama 2600 tahun yang lalu. Setelah khotbah pertama, beliau mengutus 60 orang biku yang semuanya telah mencapai tingkat kesucian, mengajarkan dhamma ke berbagai pelosok daerah, ke berbagai pelosok tempat, demi manfaat kebahagiaan bagi dewa dan manusia, demi manfaat kebahagiaan bagi dunia. Dalam perkembangan selanjutnya, biku-biku menyebar tidak hanya di negara India saja, tetapi menyebar ke berbagai negara lain, termasuk salah satunya adalah agama Buddha sampai ke negara Indonesia. Dalam budaya masyarakat, khususnya budaya masyarakat Jawa, dipercaya bahwa agama Buddha masuk ke Indonesia sejak abad pertama Masehi, yang saat itu dibawa dalam legenda masyarakat Jawa oleh yang bernama Aji Saka. Yang sesungguhnya agama Buddha masuk ke Indonesia tidak lepas dari adanya peran biku-biku yang menjadi duta dhamma. Agama ini berkembang di Indonesia dengan bercampur dengan budaya yang sudah ada dalam masyarakat Indonesia. Contoh, kita bisa melihat bagaimana agama Buddha di kemudian hari, yaitu pada abad ke-7, mencapai puncak kejayaan pada masa Sriwijaya, di mana saat itu kita bisa mengetahui bahwa banyak sekali sarjana-sarjana dari negara lain yang belajar agama Buddha ke negeri Sriwijaya. Bukti-bukti nyata bahwa agama Buddha pernah ada dan berkembang dengan pesat, bercampur dengan budaya Indonesia. Kita bisa menemukan banyak bangunan-bangunan kuno yang sekarang kita sebut dengan candi, yang memiliki latar belakang tidak lepas dari pengaruh-pengaruh budaya yang beredar dalam masyarakat pada masa itu. Salah satunya contoh Candi Borobudur. Di sana tidak hanya berisikan cerita-cerita tentang kehidupan Buddha ataupun calon Buddha, tetapi juga cerita-cerita yang ada pada masyarakat saat itu. Pada masyarakat yang memiliki budaya yang sangat tinggi,
yang memiliki tradisi yang sangat berbudaya, yang mana saat itu sangat menghormati lingkungan sekitarnya. Inilah satu bukti nyata bahwa agama Buddha memiliki toleransi yang sangat tinggi, mampu beradaptasi dengan budaya yang ada pada masyarakat saat itu, bahkan sampai dengan sekarang. Sekarang agama Buddha dalam masa perkembangan juga di Indonesia, mampu mengadaptasi berbagai budaya, tradisi yang ada dalam masyarakat Indonesia. Contoh nyata, saat ini kita berada di Pulau Sumatera, di daerah Tanjung Pinang, Kepulauan Riau. Di sini kita bisa melihat agama Buddha berbaur dengan tradisi budaya masyarakat di Pulau Sumatera atau khususnya di Tanjung Pinang ini. Satu bentuk nyata bangunan wihara ini, di samping mengadaptasi budaya Buddhis, juga mengadaptasi budaya masyarakat yang ada di kota Tanjung Pinang ini. Demikian sapaan rohani Buddha, kita sudah mendengarkan langsung dari narasumber, yaitu tentang agama dan budaya. Semoga acara kali ini dapat membuat kita lebih mendalami agama Buddha dan semoga bermanfaat bagi kita semua. Sabe tata bawantu tata, semoga semua makhluk hidup berbahagia.